A, B, 2 kaki. Dan yang kami hormati, setelah kami banggakan Bapak Ibu pewarta yang pada kesempatan ini sudah berkenan untuk bisa rawuh di kesempatan ini. Terima kasih waktunya. Langsung saja Bapak dan Ibu kami sampaikan bahwa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, saat ini memang kami informasikan ini fasenya adalah fase untuk cuaca ini fase perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan, sehingga kalau dalam beberapa hari terakhir ini itu juga terjadi hujan yang memang karena ini fasenya sedang pancaroba seperti disampaikan oleh Mas Budi. Kemudian jadi sampaikan untuk persiapan kita seperti apa dan seterusnya. Jadi kami sebetulnya di BPBD ini bersama dengan seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman sudah membentuk namanya Kaltara atau Kelurahan Tangguh Bencana. Itu yang pertama, sehingga seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman ini sudah memiliki standar untuk bisa ketika ada bencana itu kesiapsiagaannya sudah standar lewat program Kaltara. Nah, di masing-masing kelurahan di dalam Kaltara ini juga sudah memiliki unit pelaksana penanggulangan bencana, gitu ya. Kemudian juga di dalamnya itu didukung dengan relawan. Jadi relawan kita itu sekarang jumlahnya kurang lebih sekitar 3.700 yang terdaftar. Kemudian yang tidak terdaftar itu juga banyak sekali. Kemudian ini yang minta untuk distandarisasi sebagai relawan itu juga ada beberapa kelompok yang saat ini sedang kita upayakan nanti untuk menjadi relawan yang terdaftar. Hingga kegiatan yang ada di Kaltara, harapan kami adalah mulai dari mitigasi, kemudian nanti sosialisasi, kemudian siaga darurat dan sebagainya di tingkat kelurahan itu bisa berjalan, dan ini dalam rangka mengurangi risiko seandainya ini memang benar-benar terjadi bencana. Kemudian upaya preventif yang kedua yang juga kami lakukan adalah kita menggalakkan SPAP atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini adalah di sekolah-sekolahan, ini setiap hari kami juga lewat teman-teman kami, juga teman-teman relawan dan sebagainya adalah memberikan edukasi, kemudian juga pembentukan SOP, kemudian juga menyiapkan SDM untuk tanggap bencana di sekolah-sekolahan terutama atau di komunitas-komunitas itu. Nah, sehingga sampai dengan detik ini juga hari ini juga ada beberapa sekolahan yang ini juga kita lakukan untuk penguatan di SPAP ini, sehingga harapan kami juga karena di sekolah itu kan misalnya sekolah dasar itu kan ratusan juga setiap hari ada di situ yang dia mulai dari pagi sampai siang bahkan sampai sore kan gitu ya. Nah, sehingga semuanya memang harus siap seandainya terjadi bencana. Nah, ini ada SOP-nya, kemudian ada kemampuan dasar dari para guru, kemudian dari anak-anak dan sebagainya. Ini harus kita siapkan. Ini lewat program dari SPAP kita jalan terus untuk itu, termasuk dengan kelompok-kelompok. Kemudian juga kami juga sudah melakukan untuk di lapangan gitu kesiapsiagaan bencana. Terakhir dari Sabtu kemarin kami melakukan kesiapsiagaan untuk Gunung Merapi atau letusan Gunung Merapi. Sebelumnya kami juga melakukan kesiapsiagaan yang ada di timur, yaitu di Prambanan, itu berkaitan dengan kemungkinan tanah longsor dan juga banjir. Karena di daerah Prambanan atas itu terutama struktur atau kontur dari tanah yang dari sana memang sangat-sangat memungkinkan untuk terjadinya tanah longsor gitu. Dan ini kami juga melakukan juga kegiatan untuk tadi kesiapsiagaan itu sudah kami lakukan juga. Kemudian juga kesiapsiagaan ini juga kami lakukan juga berkaitan dengan kemungkinan terjadinya angin kencang.
angin kencang. Karena akhir-akhir ini 2-3 tahun terakhir ini di daerah kita, di daerah Kabupaten Sleman dan DIY pada umumnya itu angin kencang terjadi hampir merata. Tetapi memang ada space-space atau daerah-daerah yang agak khusus gitu, itu angin kencangnya lebih banyak dari daerah-daerah yang lain. Yaitu terutama yang lokasinya itu ada di ini ada turunan dari gunung dan sebagainya. Kemudian juga area yang luas, kemudian masih kosong, kemudian ada pemukiman dan sebagainya, sehingga ketika angin itu sampai di pemukiman ini akan menimbulkan angin yang kencang. Dan ini juga kami lakukan untuk upaya-upaya preventif tersebut. Selanjutnya juga kami juga sudah membuat untuk peta rawan bencana. Ada beberapa yang menjadi fokus kami. Kalau berkaitan dengan guguran letusan gunung Merapi, itu memang kerawanannya mencakup ke beberapa lokasi, jadi potensi guguran lava dan awan panas sektor selatan barat daya. Ini yang paling pokok pada saat ini itu antara Kaliurang, Turku, dan gitu deh. Dan di atasnya memang sekarang ini ada tumpukan material kurang lebih sekitar 4,2 juta material. Kemudian yang di sisi sebelah timur atau sektor tenggara itu untuk daerah yang kami petakan itu kurang lebih ke arah Kaliworo itu 3 kilo, kemudian ke Gedolnya 5 kilo. Kalau tadi yang di arah selatan barat daya itu ke Kaliboyo dan Prasak, ini adalah kurang lebih 5 kilo juga, sehingga itu daerah amannya di daerah tersebut. Nah, potensi guguran lava ini, jadi kalau kita semua mengikuti perkembangan dari Gunung Merapi dari BPBTKG, itu selalu melaporkan di dalam 24 jam itu setidaknya 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan lebih. Itu kita melihat bahwa guguran material dan juga adanya lava yang keluar itu setiap hari hampir ratusan kali, Pak. Tetapi jarak jangkaunya atau jarak luncurnya itu alhamdulillah rata-rata masih di sekitar 1 sampai dengan 2 atau bahkan kurang dari 1 kilo, sehingga masih kategori aman. Mudah-mudahan doa kita ini maksimal 2 kilo saja lah, gitu ya. Jadi saya lebih dari itu. Nah, permintaan untuk daerah-daerah yang potensi untuk gunung Merapi ini sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, potensi rawan bencana ini adalah berkaitan dengan banjir atau tanah longsor perbukitan. Prambanan tadi sudah kami sampaikan, ini mencakup di 14 kelurahan di daerah sekitar Prambanan, kemudian juga Turi, Pakem, Cangkringan. Ini untuk tanah longsor yang ada di perbukitan, tapi fokusnya memang ada di sekitar Prambanan. Kemudian kalau yang di depan tadi yang berkaitan dengan Gunung Merapi, terutama yang berkaitan dengan awan panasnya. Nah, ini untuk yang potensi banjir lahar dari hujan dari Gunung Merapi. Ini juga kami petakan kurang lebih ada sekitar 54 kelurahan di 15 kapanewon yang kalau ini terjadi itu nanti akan berdampak. Gitu. Selanjutnya juga cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini lebih kepada angin kencang tadi juga. Ini hampir di seluruh wilayah kabupaten. Ini menjadi peta rawan yang kami petakan. Dan terutama fokusnya ada di 44 kelurahan risiko tinggi. Ini yang padat penduduknya. Itu juga sudah kami petakan. Kemudian ke depan ini antara bulan Oktober akhir, kemudian nanti 3 bulan pertama dari mulai Oktober ini menjadi acuan kami. Mudah-mudahan nanti dari BMKG memberikan informasi yang akan lebih detail lagi untuk
panjangnya musim hujan ke depan seberapa, ini juga masih menjadi kajian kami. Mudah-mudahan tidak terlalu ekstrim. Nah, berbeda dengan itu, yang kami waspadai memang adanya banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, kemudian sampai ke puting beliung. Gitu. Nah, selanjutnya kami ada himbauan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman berkaitan dengan cuaca ekstrim ini. Itu yang pertama, mohon untuk masyarakat itu bisa membantu bersama-sama juga untuk pemangkasan ranting pohon, karena ini yang beberapa hari belakangan terjadi hujan. Ini banyak sekali pohon-pohon yang tumbang, ada yang kemudian yang ranting-rantingnya pada putus dan sebagainya, sehingga dalam hari kemarin misalnya tim kami DFC itu ada di 7 lokasi misalnya, itu karena banyaknya pohon-pohon yang tumbang maupun ranting-rantingnya yang putus gitu. Sehingga kami mengimbau agar masyarakat itu bisa memangkas pohon-pohonnya yang sekiranya sudah lapuk atau terlalu tinggi atau terlalu rimbun dan sebagainya, agar ke depan ini tidak menimbulkan permasalahan. Kemudian yang kedua, kami juga dalam beberapa hari hujan ini juga menemukan bahwa ada genangan-genangan yang sebenarnya tidak perlu karena adanya sumbatan-sumbatan. Nah, oleh sebab itu kami juga mohon kepada masyarakat lewat Pak RT RW, Pak Biko, Pak Lurah dan sebagainya mengimbau agar ini dilakukan pembersihan saluran-saluran terutama yang ada di kiri kanan rumah kita masing-masing, Pak. Itu menghadapi musim hujan ini. Dan ini sampah-sampah ini juga banyak sekali yang kemudian mengganggu, akhirnya kemudian akumulasinya adalah masuk ke sungai-sungai dan akhirnya menimbulkan banjir. Kemudian kami juga mengimbau pada seluruh masyarakat kalau berteduh itu jangan di bawah pohon, di bawah juga atau di dekat tiang-tiang listrik dan sebagainya, karena ini sangat membahayakan. Ini yang kadang-kadang tidak disadari juga. Kemudian juga menjauhkan diri dari tempat-tempat yang sekiranya bisa roboh, misalnya baliho-baliho yang mungkin kita juga belum tahu nanti untuk kekuatannya dan sebagainya, sehingga harapannya preventif ini bisa mengurangi dari kejadian-kejadian yang tidak diperlukan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu pewarta. Mohon sekiranya nanti bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman terutama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.